Di pertemuan kali ini, ya sambil nunggu kalian buka animate-nya, di pertemuan kali ini kita bakal latihan ya. Membahas latihan soal yang aku bagi di pertemuan sebelumnya. Harusnya judulnya tuh tentang render. Ini aku bukain dulu ya, linknya. Bentar. Nah, paling kurang lebih nanti bakal kayak gini. Nanti ada video, galeri, preview, sama di opening. Di opening sendiri tuh dia ada satu button ya. Button diklik terus dia bakal transisi pindah ke detailnya dulu. Nah, cuman sini kalian nggak denger ya. Harusnya sini juga ada play audio. Terus nanti di sini ada video untuk play video, lalu galeri. Nah, galerinya ini bakal ada slideshow. Terus exit bakal ke closing part. Nah, kurang lebih gambarannya kayak gitu. Nah, paling kalau kita lihat dari asetnya sendiri itu, yang aku bagi pertama itu kan background-nya. Background-nya itu bakal dipakai untuk yang scene opening, sama di bagian video sama galeri. Terus kedua juga ada lagi yang background, yang bakal dipakai untuk bagian detailnya. Terus ada video, kita bakal play video sama udah slideshow-nya. Nah, slideshow-nya sendiri itu, kalian tahu nggak kira-kira kita pakai apa untuk bikin slideshow-nya ini? Pakai masking mungkin kok. Iya, bener ya. Kita bakal pakai masking. Nah, paling pertama kali kita bakal bikin dulu untuk opening part-nya dulu. Di bagian yang ada satu button sama logonya. Ini aku bikin dulu new. Terus pilihnya yang HTML5 Canvas ya, jangan pilih yang lain. Karena kita pakainya HTML5 Canvas. Ini aku pakai set default semua. Terus aku create. Oh iya, buat yang latihan soal ini, itu ya, kalian di sini itu aku nggak ada buat asset warp sama si layer depth. Jadi kalian buat yang dua materi itu, kalian bisa coba belajar sendiri. Oke, di sini kan kalau kita lihat berarti kita bakal perlu satu background dulu. Terus di belakangnya, terus lalu kita bakal bikin buttonnya dulu. Jadi untuk backgroundnya berarti kita cuma perlu dari background, kita drag, terus taruh di satu layer. Aku taruhnya di layer 1. Biar lebih enak aku ganti aja buat yang namanya background ya. Aku namain main background. Nah, ini kan gambarnya kan terlalu besar. Setelah kita mau resize nih. Nah, buat resize itu kalian bisa klik tombol di sini yang free transform tool.
Kalau kalian mau tahu shortcutnya, kalian bisa klik aja yang Q, yang di dalam kurung. Nah, kalau kalian resize langsung kan ini bakal kayak gambarnya kayak terlalu gepeng gini ya. Jadi kita nggak mau nih gambarnya tuh kayak langsung gepeng. Kita mau kayak istilahnya tuh mempertahankan aspek rasionya. Supaya gambarnya tuh nggak kelihatan gepeng. Itu kalian bisa hold shift. Hold shift lalu kalian resize. Jadi supaya gambarnya tuh nggak bisa kayak langsung berubahnya tuh langsung bebas. Itu kalian bisa pakai shift dulu. Di shift lalu kalian atur ukurannya. Nah, misalkan lagi nih kalian cuma mau kan ini kan kalau di resize kan dia di semuanya ya. Tapi kalian misalkan maunya cuma satu titik doang, satu bagian. Misalkan ini ya, aku klik di kanan tapi kirinya juga kena. Tapi kalian maunya kasusnya cuma mau di kanannya doang yang berubah. Itu kalian bisa hold alt, terus kalian resize. Yang paling backgroundnya udah. Nah, terus di sini kita bakal bikin buat logonya. Karena logonya ini tuh dibikin, bukan ambil ya. Nah, kalau kita lihat kan dari batunya sendiri tuh dia ada dua lingkaran. Lingkaran oranye sama lingkaran yang biru. Terus yang luarnya ini tuh putih itu dari si stroke-nya. Dari outline-nya, itu warnanya putih. Nah, paling aku bikin layer baru aja. Ini aku kasih nama logo. Terus kita bakal bikin button-nya. Jika gini, lalu aku edit buat fill-nya, lalu ini. Oke. Jadi memang kali aku bakal bikin satu lagi. Cuman aku atur dulu nih stroke-nya. Di sini kan stroke-nya tuh warna putih, lalu dalamnya warna oranye. Jadi aku kasih warna stroke putih, lalu fill-nya aku beri warna oranye aja. Ini aku tebalin lagi. Kira-kira segini. Nah, terus tadi kan ini dari warna biru. Kita bakal bikin sama kayak yang warna oranye-nya. Cuman ini aku ganti warna biru. Terus aku buat. Sampai sini ada yang ketinggalan? Atau perlu diulang lagi? Nah, palingan sekarang kita sudah bikin view awalnya. Nah, terus kita mau bikin untuk si button. Nah, buttonnya ini kan ada dua state ya kalau dilihat ya. Pertama, kalau kita biarin aja. Atau istilahnya itu dia state up. Lalu ketika kita hover, dia bakal animasi fade in, fade out. Nah, sekarang cara bikinnya ini gimana? Itu pertama kita ubah dulu nih dari si logonya. Itu jadi button. Kita F8 lalu kita ubah
name-nya aku ganti aja misalkan logo button. Dia punya button, terus ini tinggal kita oke aja. Nah, kalau misalkan udah selesai, kita double klik ya. Kita mau buat edit buttonnya. Nah, di sini ini kan kita ada animasi buat fade in fade out-nya. Itu kan ketika di hover. Jadi aku bakal bikin dulu baru di sini frame baru untuk si hovernya. Nah, terus buat animasi fade in fade out sendiri itu gimana? Kalau kita lihat kan di hover dia bakal main terus ya animasinya ya. Nah, di sini tuh kita bakal pakai kira-kira apa nih? Ada yang tahu nggak? Buat bikin animasi yang berulang. Movie clip. Yep, movie clip ya. Jadi saat kita awal ini, lalu di sini kita bakal tambahin baru movie clipnya. Di sini berarti kita F8, kita pakai movie clip, ku namai button fade. Nah, setelah kita bikin movie clipnya, kan kita bikin animasi ya, animasi di dalam si movie clip. Di sini aku langsung tambahin frame baru F6 di 20 F6. Terus berarti di sini aku tinggal atur opacity-nya di 0 sama 0. Nah, terus aku tambahin buat si classic queen. Ini harusnya kita tetap biasa dulu. Ini kita tambahin classic queen dulu. Terus di sini baru kita kasih color effect pakai yang alpha. Alpha ini yang ngatur opacity-nya. Yang aku kecilkan. Nah, harusnya animasi fade kita udah selesai. Ini paling aku save dulu. Terus aku jalanin. Nah, saya kalau di hover udah bisa jalan ya animasinya ya. Nah, cuma kan di sini kan kita taruhnya di ujung kiri ya. Aku maunya dia itu ada di tengah layar. Sesuai sama yang diminta soal. Tapi harusnya soal nggak state. Jadi kalian kalau misalkan di soal itu setengah, kalian taruh di ujung tuh nggak masalah. Cuman aku maunya kan dia di tengah kan. Nah, aku juga mau nih, misalkan dia juga di tengah. Nah, itu berarti kita perlu ngatur di mana. Itu di bagian toko, di bagian dock, properties, dock, lalu pilih yang publish setting. Itu di more settings. Ini bakal muncul buat menunya. Kan kita mau di tengah ya. Di tengah itu mana yang berhubungan sama tengah, itu ada di sini, center stage. Kita tinggal dicek, lalu pilih yang boot. Buat apa ini? Ini berarti buat tengah secara horizontal dan vertikal. Tinggal di OK, terus Ctrl Enter lagi. Nah, saya sudah di tengah. Nah, mungkin buat setting sendiri itu kalian bisa ngatur lebih banyak lagi. Misalkan aku mau ganti namanya itu jadi render. Nah, harusnya di bagian atas ini, itu namanya sudah berubah ya, dari yang week 13 jadi si render.
Berarti ngaturnya itu di bagian public setting, lalu di output name-nya yang di sini. Buat yang opening scene aman, perlu ada yang mau ditanyain dulu? Aku mau tanya aku. Apa ya, nggak tahu ini bug dari animate apa gimana, soalnya kadang pas di animate tuh udah posisinya pas di tengah nih ku, tapi pas di run tuh dia agak naik dikit. Kenapa itu button nih? Button ya? Iya. Kalau Jadi bisa aku udah taruh tengah di tengah-tengah si backgroundnya kan, pas di animate nih udah tengah-tengah nih, cuma pas di run itu dia agak naik dikit ke atas, jadi nggak di tengah-tengah lagi. Sama halnya kayak waktu itu sempat juga tulisan teks gitu, udah taruh di atas button di tengah-tengah tapi dia naik ke atas pas dia. Itu bug sih, itu ada bug kayak gitu juga. Cuman saat itu aku ngakalinnya itu buat yang teks ya itu, ya kan dia awalnya bentuknya teks di sini. Nah, ini filenya. Oh, nah, ini opacity-nya dinaik. Misalkan gini ya. Nah, yang ini aman sih. Cuma kadang-kadang ada juga kan, misalkan dibikin teks itu dia kayak ke atas, lalu teksnya berubah kan, bukan misalkan pilih yang Arial tadi munculnya apa gitu loh. Oh, Itu kurang tahu sih tuh. Cuma kok ke atas ya. Itu diapain dulu? Nah itu kalau aku sih pas itu coba ubah dulu sih. Kan aku break apart jadi yang shape. Jadi shape terus aku taruh dulu. Di situ harusnya dia nggak berubah-ubah lagi. Jadi di break apart Cuman aja. kalau button, aku kurang tahu sih bagian button. Thank you, Ko. Oke deh. Ada lagi bagian ini? Harusnya kalau nggak ada, oh sorry, ini aku pindah dulu ya save-nya ya, soalnya ini di bagian file-filenya benar. Aku taruh sederajat sama si, nah, save-nya sederajat sama yang di bagian ini ya, bagian aset-asetnya. Kalau nggak nanti bakal apa buat play audio bakal repot, harus tahu lokasi di mana audionya berada. Kalau sederajat dia nggak perlu mikirin. Next, kalau udah bikin opening, berarti kita bakal pindah ke detailnya, deskripsinya. Nah, kalau kita lihat kan awalnya itu dia ada tanda transisi. Jadi gelap dulu lalu terang, pindah ke detailnya. Terus di sini bakal ada slide. Terus fade in tampilkan tulisannya, lalu slide dari kiri ke kanan buat tulisannya, sama button 1 buat next. Nah, paling kita bikinnya satu dulu ya. Berarti kan pertama kita perlu pindah dari si opening ke detailnya dulu. Jadi ini dulu aja. Nah, berarti sekarang kita bakal bikin baru. Di sini kita tambahin layer baru. Aku kasih nama di sini itu dash b.
background. Jadi ini buat description ya. Description background kita pakai aset yang background 2. Terus aku drag and drop, taruh di description background. Jadi caranya tuh gimana? Pertama harus tentuin dulu ya, ini mau di layer mana. Kalau misalkan kalian taruh di pas kalian pilih layer logo, kalian drag and drop, harusnya dia langsung masuknya ke logo, bukan ke description background-nya. Ini aku testing aja langsung. Nah, dia masuknya bagian logo. Kalau mau, jadi kalian kalau drag and drop itu kalian tentuin dulu nih, aku mau drag and drop taruh di layer mana. Misalkan di sini description background, terus aku drag and drop aja. Ini sama, aku resize karena kebesaran. Jadi kayak gini dulu, tapi kan dia nggak muncul di layer pertama. Jadi aku geser sedikit aja, terus aku, ya ini geser sedikit. Kalau kita jalankan, ini harusnya kayak gini. Ini berarti kita perlu stop dulu ya. Yang di bagian main-nya, ini di stop dulu. Mungkin ini caranya bebas ya. Kalian mau caranya gimana itu aku bebaskan. Ini kalian mau antara taruh script di bagian langsung di bagian asetnya, main background, description background, atau kalian juga bisa tambahin scriptnya itu di satu layer khusus. Misalkan kayak gini. Jadi aku punya satu layer khusus buat script. Jadi semua script bakal aku taruh di sini. Sekarang kan aku mau stop ya. Di stop itu berarti kita pakai F9. Di action. Terus sekarang frame ini, di script 1, aku kasih this.stop. Nah, harusnya dia stay di bagian opening. Oh ya, mungkin buat tambahan info lagi, di sini, ini kan peletakannya dia nggak rapi ya. Jadi ini agak ke atas sedikit. Misalkan kalian maunya itu benar-benar di tengah stage-nya. Itu di bagian ujung kanan, itu dia ada kayak gambar, kayak ini, ada garis, terus ada kayak ada chart yang terbalik. Namanya tuh align di sini. Itu dipilih aja. Terus pilih nih align yang mana. Karena aku mau di rata tengah ya. Berarti kita perlu tengahin dulu secara horizontal. Lalu kita tengahkan secara vertikal. Terus jangan lupa kalian harus nyalain align to stage ya. Jadi kan kita maunya itu di tengah stage. Jadi kita perlu cek buat align to stage-nya. Kalau enggak, harusnya dia nggak bakal berubah sama sekali. Karena dia nggak tahu. Nah, dia nggak bakal berubah. Kalau kita kasih align to stage, kita pindahkan, harusnya dia setengah stage-nya. Kok tadi yang di align apanya kok? Buttonnya aku align tengah. Ini gunanya apa itu? Biar pas tengah-tengah. Iya. Oh, itu berarti dia harus blok si logonya dulu baru klik yang tadi ya gue. Diklik buttonnya dulu terus baru di align. Oh, ya. Thank you, Ko. Nah, sekarang kita udah di stop, lalu sekarang aku mau pindah dari si opening sini ke yang detailnya ya.
Di sini berarti kita bakal bikin buat buttonnya nih. Pertama kali berarti kita bikin instance name-nya dulu. Istilahnya kita kasih nama buttonnya. Namanya btn logo. Nah, terus kita tambahin di script-nya. btn logo, this.btn logo dot add event listener. Jadi kita maunya diklik, ketika diklik kita pindah. Jadi kita kasih yaitu klik. Nah, terus di sini adalah fungsi yang akan dijalankan kalau setelah kita klik. Nah, paling aku bikin fungsi baru itu di atasnya. Function go to description. Di sini berarti kita this.play. Kenapa this.play? Nanti aku bakal jelasin saat udah selesai bikin yang kedua, buat yang description-nya. Terus di sini berarti kita go to dash.bind this. Nah, ini paling aku panjangin dulu ya durasinya ya, biar misalkan dia jalan dia nggak langsung pindah ke stage ke bagian openingnya. Karena kan kita play itu berarti dia bakal jalan. Kalau jalan, kalau sudah habis, dia bakal looping kembali ke awalnya. Selama belum di stop. Di sini berarti bikin baru dulu. Terus aku jalan. Di sini aku klik, nah dia harusnya bakal jalan. Oke, mungkin sekalian aku di stop juga ya di sini. F6 kita bikin this.stop. Supaya dia berhenti. Coba testing lagi. Diklik harusnya udah stay di sini. Sip, berarti udah benar. Sampai sini ada yang mau tanyain? Udah aman? Oke, kalau udah aman, gimana? Itu frame controlnya emang this dot, oh scriptnya di atas ya, sama aja. Emang this dot go to play gue. Gas, stop nggak play. Yep, aku pakainya this.play sih. Itu tuh di bagian script, di bagian opening. Oh, berarti kalau go to play itu berarti dia jalanin dari nol lagi justru ya? Kalau this.go to end play itu bisa dipakai. Nah, bedanya itu kalau this.play itu dia dari posisi sekarang, terus dia play aja animasinya. Kalau this.go to end play itu dia bisa pindah dulu. Jadi misalkan aku mau pindah dulu ke frame 15, jadi 14 ya.
Nanti dia di frame 14 ini, dia bakal jalanin animasi sisanya. Itu yang go to end play. Oh, berarti kalau di dot play itu dia langsung ke frame selanjutnya, Go? Iya, benar. Oh, okay. Thank you, Go. Oke. Nah, harusnya kita bisa bikin button, terus dia bakal udah bisa ke deskripsinya. Nah, paling kita bakal bikin dulu untuk deskripsinya dulu ya. Berarti bakal ada animasi slide-nya dulu. Slide-nya ini kan dia hitam, cuman dia itu agak transparan ya. Kalau dilihat. Nah, di sini kan kayak hitam, tapi hitamnya tuh masih kelihatan background-nya. Nanti kita bakal atur opacity-nya atau alpha-nya. Terus animasi render, kita bakal bikin animasi fade. Fade in, lalu detail, itu animasi slide. Sama ini button. Paling kita mulai dulu dari yang hitam dulu, kotak hitam. Terus baru yang detailnya. Di sini aku bakal bikin layer baru lagi. Aku namain misalkan detail box-nya. Terus aku F6 di satu titik ya. Di sini detail box F6. Lalu kita bikin kotaknya dulu aja. Di sini misalkan agak setengah ya. Nah, ini terus aku atur buat warnanya jadi hitam. Terus tadi ya, di kanan ini kan dia ngatur alfanya. Nah, kita kecilkan. Jadi jadi misalkan 75%. Terus tadi aku resize sedikit supaya pas. Nah, kurang lebih kayak gini dulu. Nah, terus sekarang kita bakal mulai bikin animasinya. Berarti di sini aku bikin F6 baru. Lalu pas di awalnya aku geser dulu ke kirinya. Misalnya, berarti kita tinggal tambahin si classic twin-nya. Oke, terus di play aja dia geser kayak di soal minta. Nah, aku turunin dikit ya di bawahnya script. Nah, terus ini aku perpanjang aja supaya animasinya lebih lama. Kalau nggak ini bakal kecepatan sih. Ini juga perlu digeser. Ya ini aku hapus keyframe-nya. Terus aku jalankan. Nah, udah bisa ya. Jadi dia mulai muncul si kotak hitamnya. Nah, mungkin yang aku bakal jelasin sedikit lagi. Di sini kalian lihat nggak ada perbedaannya buat animasi kotaknya. Yang ini sama yang di sini. Terasa nggak ada kayak ada perbedaannya gitu buat bikin animasi. Nah, buat satu set aja deh. Jadi yang ini kayak gini, yang dibikin kayak gini.
Menurut kalian sama nggak buat animasi yang di video sama yang di kita bikin sekarang? Agak nge-lag kok. Nggak kelihatan jadi bedanya. Oh, yang ini kelihatan nggak? Yang ini dulu di sini. Jadi kan dia kayak nge-scroll kan, scroll ke dalam si bar itemnya. Ini aja sama sih dari kiri kanan, cuman nggak. Terus yang ini, Kayaknya sama, cuma lebih cepat. nah sebenarnya itu beda sih. Bedanya itu dia itu pas di bagian video itu, dia tuh animasinya tuh awalnya tuh cepat, lalu melambat. Jadi lebih kelihatan smooth dibandingin kalau kita lihat di sini. Ini kan konstan, jadi langsung berhenti aja, tek patah. Kalau di sini tuh dia lebih smooth di akhir. Jadi bedanya di situ. Nah, caranya tuh dapat itu gimana? Itu kita bisa di animasinya. Itu ada namanya objek tuh bukan. Bagian objek terus nah, di sini itu aku tambahin efeknya. Pakainya adalah is out. Is out itu supaya apa? Supaya pas dia di awal itu cepat, terus lama-lama dia itu melambat. Itu pakainya is out. Ini bebas, kalian mau pakai yang mana itu bebas. Karena aku pakai yang kubik ya. Nah, kalau jalanin, nah kalau ini lebih ini kecepatan sih. Jadi awalnya kan pas kita klik, nah kan berhenti pelan-pelan. Kalau kita pakai yang sebelumnya itu, kita klik langsung aja berhenti. Nah, ini harusnya ke-update juga. Ya, harusnya ini juga ke-update. Jadi ini paling aku panjang lagi supaya lebih smooth. Supaya nggak cepetan. Atau enggak ini aku perjauh aja sedikit. Nah, ke animasinya harusnya mirip sama yang di soal minta. Cuman mungkin beda sedikit. Jadi kalau animasi kalian tuh nggak mau cuman flat, itu kalian bisa edit efeknya ya. Di sini terus ada efeknya ini kalian bisa coba. Kok itu harus gimana cara sadar ada itunya gue. Kemarin bikin tuh nggak sadar kalau dia dari siput kepulauan. Itu harusnya dari animasinya itu kayak lebih smooth aja sih. Oke. Terus kalau misal UAP gitu harus persis apa gimana kok? Sebisa mungkin mirip. Harusnya di soal udah di state semua sih. Komponen-komponen apa aja harus dibikin. Sama kayak posisi gitu juga aku. Misal kayak background kita kayak nggak tahu nih. Ini posisinya daerah mana, ukuran segimana gitu. Itu nggak perlu harus persis sih. Harusnya tinggal di mirip-miripin aja. Oke deh, cool. Yang pasti komponennya harus lengkap. Cuman yang buat is in is out ini harusnya nggak sampai masuk sih. Jadi kalian nggak perlu terlalu mikir, nggak perlu khawatirin kalau dia ada is in-nya, is out-nya tuh nggak usah dipikirin aja. Cuman ini buat tambahan info aja. Oke, siap kok. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian tulisannya ya.
Jadi pertama kali kita bikin render dulu, yang animasinya fade in. Terus berikutnya bakal kasih deskripsinya. Slide dari kiri ke kanannya. Oke, kita bikin layer baru, 2 layer. Pertama ini buat title-nya, di sini buat description. Berarti kita bakal tambahinnya setelah kita jalankan animasinya. Ini yang kasih 20. Ini berarti dari 40 sampai 30 ya. Yang aku hapus saja. Remove clear keyframe. Nah, sekarang berarti kita bakal bikin yang tulisannya dulu. Si render. Fontnya aku kasih Calibri aja. Ya, aku mau tanya lagi tuh. Gimana? Untuk yang UAP tadi kayak perhitungan waktu perlu pas juga nggak, Bu? Bisa dia Enggak. Oh enggak ya? Enggak ada pakunya sih. Bisa kayak dari video kemarin ini dia tuh bisa cuma saya buatnya 48 frame misalkan. Tapi ternyata pas dihitung sih dia cuma sedetik, berarti 24 frame. Nggak perlu detail itu, kok. Nggak perlu detail itu. Siap. Kasih, kok. Nah, palingan ini lanjut ya ke bagian rendernya. Yang ini aku perpanjang lagi buat detail boxnya. Yang ini aku perpanjang lagi. Nah, ini berarti tulisan kita kasih animasi. Yang aku copy lalu di sini. Nah, ini ya. Di sini kita pakai Ctrl Shift V. Jadi kalau kalian pakai Ctrl V biasa kan ini ya. Ini Ctrl V biasa kayak gini. Tapi aku maunya tuh dia pastenya itu sesuai nih sama posisi awalnya. Nah, itu kalian kalau pakai Ctrl V itu bakal repot karena kalian nyesuaiin lagi posisinya di mana. Di sini kita bakal pakainya itu Ctrl Shift V. Buat apa? Buat paste in place. Jadi dia copy paste, space-nya tuh sesuai sama posisi awalnya. Terus di sini ada, kalau kalian klik kanan harusnya ada paste in, bukan Ctrl V. Paste in place, ada ya? Oke, menarik. Jadi pakai aja Ctrl Shift V. Ctrl Shift V buat paste in place sesuai awalnya. Pada ini tambahin durasi, terus ini aku kasih animasi dulu. Kasih twin, oke. Di sini berarti kita kasih buat color effect alpha jadi 0. Harusnya dari sini udah, terus animasi fade in udah, sekarang ke detailnya. Detailnya berarti kita kasih warna putih, terus fontnya aku coba aja ya 12 gitu. Terus deskripsinya aku ketik dulu. Free and integration. Aku tambahin lagi ya di sini. Di sini kan ada dua tipe ya. Pertama kalau kalian cuma ketik teks kan dia bakal memanjang biasa. Kayak gini. Nah cuman kalau misalkan kalian mau bikinnya itu kayak ada kotaknya ya. Kayak kalau di Word itu ada text box-nya. Itu kalian bisa di drag. Nah ini kurang besar. Bentar ya.
Di sini lalu ini. Dynamic. Oke, pakainya dynamic ya. Jadi kalau static itu dia bakal satu line doang. Aku coba testing dulu ya. Di sini oke, bisa, cuman di sini kalian bisa pakai yang dynamic text. Nah, gini aja deh. Ini yang dynamic aku buang dulu aja. Kita pakai static aja. Soalnya di static ini dia harusnya bisa diatur buat justify-nya. Paling kan ini yang beda ini tuh aku maunya itu dia itu ada ukurannya ya. Jadi kalau misalkan di tertentu itu dia pindah ke bawah, bukan terus ke pemanjang. Nah itu kalian bisa di drag dari static ini, kalian drag aja sesuai panjang yang kalian inginin. Nah ini aku atur lagi posisinya di sini. Nah terus kita kasih isinya. Ini tadi teksnya ya. Free and open source 3D creation with support the entirely of the 3D. Terus ini pipeline modeling, rigging, animation. Ya, settingnya aku naikin deh. Harusnya karena itu juga. Kelihatan. Rendering, composing, and motion tracking. Ada video editing, and 2D animation. Mungkin kalau ada yang kalian penasaran, ini aplikasi tentang apa? Harusnya ini aplikasi tentang 3D model ya. 3D model apa? Harusnya ini aku inspirasinya ngambil dari Blender. Jadi kalau ada yang tahu Blender, nah ini aku ambil inspirasi di situ. Kalau font tulisan nggak harus sama kan? Nggak harus sama. Oke. Yang penting ada tulisannya aja. Oke, siap. Harusnya kalau kalian dapat soal itu, font yang dipakai itu bakal default. Jadi nggak bakal fontnya di-download. Nah, paling aku copy paste lagi ya. Kita copy paste, terus sini bikin animasinya. Kita mau bikin animasi slideshow ya. Bikin animasi slide ya. Berarti di sini kita tinggal pindah aja dari kiri ke kiri. Terus kita tambahin sih, kasih twin. Ya oke. Geser, muncul
muncul tulisan, nanti di akhir bakal muncul buttonnya. Nah, paling jangan lupa aku bikin supaya dia lebih smooth aja. Aku kasih efek ya. Efek lalu di ease out. Nah, sekarang kita coba testing. Nah, harusnya udah sama. Nah, saya ini tinggal aku tambah F5, 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 dan F5. Ya, paling sini aku tambah button 1 dulu ya, di akhir. Button next. Ini button stroke-nya nggak ada, bener. Bentar. Di soal itu dia buttonnya kayak gimana? Button next. Terus di hover dia berubah warna. Oke. Berarti awalnya tadi bikin button, jadi biru agak mudah sedikit. Di sini lalu aku kasih tulisan next. Ini title, oh ya, belum kasih nama. Title, description, bikin kotak, lalu kasih next. Warnanya putih. Ini paling besarnya aja 18 poin. Nah, paling sekalian belajar align lagi ya. Kan sebelumnya nanti align kan kita maunya align dari stage. Nah, sekarang kita coba nih. Aku mau supaya tulisan next ini ada di tengah persis kotaknya. Di sini berarti kita blok si next sama si button. Kita align. Ini yang stage kematiin, lalu kasih align biasa. Jadi awalnya tadi kan ini ya. Ini aku kasih horizontal center, lalu vertical center. Garisnya sekarang tulisannya udah di tengah button. Nah, ini ulang lagi ya. Di sini itu pertama aku klik next sama si button, si kotak biru maksudku ya. Terus si align to stage kumatikan. Lalu aku pilih yang horizontal center sama vertical center. Harusnya udah, dia ada di tengah persis. Kita coba Ctrl Enter. Dan harusnya sekarang animasinya ini jalan persis. Kira-kira seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu atau perlu diulang? Kalau enggak, kita bakal lanjut di bagian description itu masih ada yang kurang sedikit. Pertama itu di sini saat selesai bikin animasi, dia bakal play audio terlebih dahulu. Pertama situ, lalu kedua itu di sini itu dia punya animasi yang dari hitam ya, transisi maksudnya. Kalau kalian pernah video editing, ini animasinya itu deep to black. Jadi yang awalnya dari yang openingnya, dia bakal transisi ke hitam dulu, lalu ke hitam lagi, hitamnya hilang, lalu ke deskripsinya.
Paling aku bikin yang simple dulu, dari button dulu aja. Sekarang cara bikin sound dulu ya. Sound itu gimana? Kita bakal pakai namanya dari create.js. js.sound. Pertama itu berarti kita perlu register dulu aja. Register sound. Lalu kita bakal play si sound. Nah, cara register sound gimana? Kita pakai create.js.sound.register. Register sound. Lalu di sini ada beberapa parameter. Yang penting hanya ada dua. Pertama, source-nya. Kedua adalah ID-nya. Jadi kalian mau ambil audio dari mana? Lalu kedua kita kasih kayak variabel buat variabelnya yang bakal play audionya. Atau enggak istilahnya kayak nama aliasnya lah. Di sini aku punyanya yaitu si sound.mp3. Ini aku copy aja. Taruh di sini sound.mp3, lalu ID-nya ini aku kasih nama BGM. Ini biar aku konsisten aja, aku kasih petik 1. Petik 2 nggak ada bedanya ya. Di JavaScript petik 1, petik 2 nggak ada bedanya. Jadi kalau kalian mau pakai petik 2 nggak masalah juga. Nah, berikutnya sekarang kita bakal create js.sound.play. Play apa? Kita tinggal play dari si BGM. Nah, kalau kayak gini kita jalankan harusnya dia masih nggak bisa. Kenapa? Karena istilahnya karena audionya belum berhasil di load dulu. Tapi kita sudah minta untuk play audionya. Mari coba testing dulu aja. Nah, di sini dia nggak ada tanda audio ya. Harusnya kalau ada itu, bentar. Nah, kalau kalian lihat di sini kan dia ada tanda kayak audio kecil ya. Ini, cuman ini keganggu sama tulisannya. Nah ini, harusnya dia ada tambah audio kecil kalau nunjukin kalau dia itu ada audio yang play. Nah, cuma kalau yang kita bikin kan dia nggak ada. Nah, berarti audionya belum ke play. Nah, sekarang caranya gimana untuk supaya dia bisa play? Play tanpa kita perlu pencet tombol ya. Itu kita bisa pakai create.js.sound.on. On itu on apa? Pertama kita tulis ini, kita mau play-nya ketika apa? Kan kita maunya tuh setelah dia berhasil load audionya dulu. Jadi gini, awalnya kita register, tapi audionya belum masuk ke project-nya. Jadi ketika kita play, itu audionya belum ada, jadinya dia belum ke play. Nah, sekarang kita mau kasih tahu. Jadi kalau misalkan ada audio yang udah ke load, udah masuk ke webnya, istilah aku sebut aja di sini itu webnya ya. Di webnya itu udah berhasil ke load. Nah, sekarang kita minta supaya dia itu play. Load, lalu di sini kita bikin fungsi baru, function play sound. Nah, isinya apa? Isinya tuh yang play sound yang ada di sini. Terus sini berarti kita tinggal kasih aja play sound. Jadi setelah kita register, audionya udah ke load, udah masuk ke webnya, ke Animate kita. Setelah masuk, kita bakal minta dia play audionya.
Nah, sekarang kita coba testing. Nah, harusnya dia udah play audionya ya. Jadi kalau misalkan kalian maunya saat load langsung di play, itu caranya kayak gini. Kalau misalkan kalian mau pakai button, itu kalian cuma langsung register aja, lalu di play. Itu bisa. Jadi nggak perlu pakai file load. Nah, next kita habis ke sound ini. Sekarang kita bakal bikin transisi ya. Animasi di to black-nya. Dari si opening ke bagian detailnya. Oke, makanya berarti yang perlu dilakukan itu kita geser dulu aja. Semuanya ini dari button sampai detail box ke kanan. Nah, supaya kita kasih ruang untuk dan animasinya. Terus yang ini aku perpanjang lagi. Ini juga aku perpanjang. Nah, buat animasi transisi tip to break-nya itu kalian nggak perlu repot-repot ya, kayak mikirin ini harus ganti apa alpha di bagian main background, di description background-nya. Description background itu kasih dibikin transparan dulu, terus teksnya kasih warna hitam. Itu nggak perlu. Itu sebenarnya kayak istilah kayak akal-akalan. Diakalin aja itu kalian bikin aja baru di sini. Kita kasih F6. Jadi cara bikin animasinya itu nggak perlu direpot-repotin. Jadi bikin animasinya itu kalian cuma perlu satu layer warna hitam ini. Dan nanti ceritanya adalah yang awalnya itu dia nggak terlihat. Jadi alfanya 0. Terus nanti lama-lama alfanya jadi 100%. Nah, terus 100% itu kita kecilin lagi jadi 0 supaya si deposition background-nya kelihatan. Ini kita langsung praktek aja ya. Di sini kan awalnya dari background. Nah, sekarang bakal muncul si black rectangle-nya. Lalu di sini ini terlalu panjang sih. Ini usia segini cukup. Ini sampai nah deh, ini pernah aku geser lagi dulu ya, biar lebih dekat. Ini oh ya ini aku hapus aja juga. Nih, langsung mirip nih. Oh, gini aja deh. Ini aku hapus dulu aja. Remove frame, lalu di sini aku geser. Nah, paling gini aja. Terus di sini dikasih jeda sedikit, kasih F
6. Ini semua sisanya aku hapus. Kita remove frame. Ini kasih F6 lagi. Jadi awalnya kita bikin si ini animasi, kasih print, ini kasih print juga. Nah, kita mainin alfanya di sini. Ini berarti alfanya jadi 0, penuh. Di sini lalu kita minta kecilkan lagi deh alfanya. Ini, yep. Nah kalau reflect alfa jadi 0. Nah, kita coba jalankan. Ini di play harusnya dia, nah bakal muncul animasi transisinya. Yang ini karena, nah tadi ininya terlalu panjang posisinya di stop. Nah ini pengen aku geser lagi sedikit. Ini paling sisinya aku tinggal rapiin aja ya. Rapiin. Taruh sini, taruh tengah. Nah harusnya udah. Bagian transisi udah selesai. Jadi gampangnya adalah kita cuma bikin satu kotak warna hitam. Terus kita atur opacity-nya. Terus kita bikin animasinya. Kira-kira seperti itu. Kok itu di video ada yang dari gelap ke terang gitu kok tadi? Apa itu dari sendiri? Atau emang ada? Yang dibikin mana? Yang dari videonya. Emang ada transisi gitu ya? Yang ini. Oh iya, itu gelap terangnya ya. Yang tadi yang ini. Apa? Tint to black-nya yang kita bikin barusan. Oke deh, thank you. Gue mau tanya kok, misalkan diminta misalnya yang asli itu pakai dis.play tapi kita bikinnya dis go to and play itu masalah apa nggak? Apa sama aja? Nggak masalah. Thank you, bro. Oke, harusnya kita udah selesai bikin buat dari si openingnya. Dan bikin deskripsinya lengkap. Nah, kita bakal bikin itu buttonnya ya. Button next, lalu pindah ke bagian video sama galeri. Paling buat video aku skip dulu aja ya. Kita langsung ke galeri dulu aja. Karena video kan simple, cuma perlu drag and drop doang. Nah, jadi sekarang kita mulai ke buttonnya dulu aja. Di next, ini berarti yang kita perlu lakukan adalah kita perlu ubah dulu jadi button. Namai next button. Terus di sini aku namain lagi BTN next. Sekarang kita tambah scriptnya. BTN next. Add event listener.
setelah kita klik di sini, lalu kita mau kasih sebuah fungsi function next saja, lalu tinggal this dot to end stop. Lalu sini aku kasih frame-nya itu, kita kan mau pindah dia dari frame 50 ya di sini. Jadi dia itu frame 50. Nah, cuman kalau script itu kita perlu dari frame tujuan di -1. Karena kita itu mulai di secara JavaScript itu frame-nya tuh mulai dari 0. Jadinya kita perlu ngurangin 1. Di sini kita kasih frame 49. Ini tinggal kita next dot this. Desain ini udah, lalu kita kasih animasi di sini. F9. Kita F6. Saat di over kita berubah warna. Jadi biru agak tua. Birunya harusnya biru yang ini, ya benar. Nah, udah. Oh ya, saat mau pindah ke detail itu dia audionya stop ya. Berarti kita kasih script aja di sini di go to end stop, lalu kita sampai kita matiin audionya. js.sound.stop. Paling sini aku bikin background-nya dulu. Background kita ambil dari main background. Karena background-nya sama. Logo. Main background. Ini aku kasih F7. Ini F5. Sip, harusnya udah. Terus ini aku kasih teks saja, misalkan di sini berarti galeri. Teks galeri. Terus ini aku kasih warna biru. Play, render, detail, audio, kita next. Nah, di sini audionya udah stop. Nah, ini sudah hilang. Nah, paling kita sampaikan aja buat tampilannya, video, galeri, ini ada kotak hitamnya juga. Lalu ketika klik exit bakal kasih animasi terakhir. Nah, sini berarti kita bikin galerinya dulu. Galeri, atasnya video, warnanya putih. Ini aku bikin layer baru. Yang ini aku kasih nama bagian main aja ya, bagian mainnya. Gitu. Set menu. Oke, ke set menu berarti sekarang kita bikin buat yang kotak hitamnya.
Ini kotak hitam di sini, di saat menu, di box sedikit, lalu warnanya ganti hitam. Di sini sih. Ini fill hitam, opacity aku kecilin. Jadi 75%. Oh, kebesaran 60. Lalu video galeri aku pindah teksnya. Paste harusnya sekarang udah. Video galeri. Paling bold, di bold. Terus di bold. Ini jadi 50. Terus ada button lagi, sini aku kasih button exit. Jadi bikin tampilannya dulu aja. Video galeri, exit. Harusnya buat set menunya kayak gini. Sip, harusnya tampilannya udah kayak gini dulu. Jadi aku tambah background, nambahin set menu. Set menunya terdiri atas si black rectangle dengan opacity 50%. Lalu tulisan video galeri sama exit. Ini terlalu besar sih. 14. Next, sekarang kita bakal dari video galeri, kan kita bakal bikin slideshow-nya. Nah, slideshow-nya kan dia tadi pakainya masking ya. Kita bakal kasih masking supaya yang terlihat cuma satu slide aja. Jadi di sini aku bakal bikin baru. Ini kita kasih script dulu aja buat stop, F6, F9, di stop. Lalu di sini kita F6 lagi. Kita bakal bikin ini sebagai si slideshow. Terus kita bakal drag dulu aja si slide.png ke dalam layer slideshow. Kita kecilkan. Nah, tadi kita tinggal kita bikin dulu aja sih. Kita ubah ya. Kita ubah dulu jadi sih movie clip. Movie clip slide. Next, berarti kita bakal masuk ke dalam si movie clip. Kita bikin si maskingnya sekarang. Jadi awal tadi udah sampai sini. Kita bikin movie clip dari si gambar slide kita. Masuk ke dalam. Kita bikin masking. Berarti kita bikin satu kotak dulu, baru tutupin. Jadi ini region yang bakal kelihatan. Lalu di sini berarti kita pakai si masking layer 2 mask.
Nah, terus misalkan setiap 10 ganti ya. Misalkan sini F6. Di sini juga F5. Nah, ini berarti aku buka dulu lognya, lalu ini aku pindah. Sip, udah, langsung sini pindah. Nah, aku paling cek dulu animasinya. Oke, dia langsung kembali ke awal ya. Berarti di sini kita kasih F6 lagi. Kita F5, kita kembali ke awal. Nah, ini harusnya ini masih ada yang kurang harusnya sih. Ini udah benar, cuman kurang buat animasinya ya. Kita geser dulu aja. Nah, sekarang kita kasih animasi di sini buat transisinya. Jadi udah semua, lalu transisi kita kasih classic twin. Oh, salah posisi. Nah, ini juga sama. Yang terakhir berarti dia bakal pindah ke bagian utama. Clear keyframe. Dan ini yang kita copy paste lagi. Copy, delete, Ctrl C V, lalu kita kasih animasi. Sequin F5. Jadi bikin satu dulu buat gambar satu, kita stay, terus transisi pindah ke gambar berikutnya. Ini buat stay, ini kita stay supaya dia nggak langsung pindah ya. Terus setelah berapa frame, kita pindah lagi ke berikutnya. Di stay sebentar, lalu kita kembali ke awal lagi. Terus atasnya kita masking. Kita lock dua-duanya, harusnya sekarang kelihatan jelas buat slideshow-nya. Slideshow-nya dia nggak kelihatan ya. Oke, berarti harusnya aku salah kasih script. Karena aku pakainya adalah this.stop. Nah. Ya, jadi dia berhenti di frame 50. Padahal aku maunya dia di frame berapa ini? Gak usah pikirin deh. Langsung aja this.play aja. Jadi biar dia play langsung berhenti di sini. Nah. Harusnya buat slideshow-nya udah. Harusnya sekarang waktunya tinggal 5 menit. Next itu bakal bikin si terakhirnya ya.
itu yang terakhir itu kan dia pertama bakal berubah tulisan dulu ya, dari create your world jadi from your imagination pertama. Nah terus dia bakal ada kayak polygon yang bakal berputar, terus jadi satu path-nya. Yang terakhir dia bakal zoom out. Itu berarti ada 3 komponen. Pertama dari ubah tulisan dulu. Itu ubah tulisan itu kan simple, dia pakainya shape twin. Lalu yang si polygon itu berarti dia ikutin path, berarti pakai motion guide. Lalu yang terakhir kan zoom out, tinggal pakai si virtual kameranya. Jadi kita bakal bikin 3 layer. Yang ini aku perpanjang lagi 1. Di sini berarti kali kita F6 aja. Terus di sini aku F5 lagi. Aku F6. Bentar, jangan dulu deh. Kita bikin tulisannya dulu aja. Di sini ada tulisan your world. Beri F6 lagi. Your imagination. Di sini kasih, ini aku clear keyframe. Nah ini kasih F6 lagi. Bentar. F6 ini kita ini 1, ini aku clear keyframe. Pokoknya gini, pertama tulisan dulu, kita pindah, lalu pindah ke picture world. Oh ini nggak perlu nih, ini nggak perlu. Kita clear keyframe. Oke, berarti kita tinggal kontrol, kita break apart, ini kita break apart. Supaya dia dari shape ya, karena shape twin kan harus minta kalau dia itu dari shape. Jadi kita break apart, pakai Ctrl B sebanyak 2 kali. Kenapa? Karena pertama dia itu break apart jadi per tulisan, per huruf. Break apart lagi baru dia berubah jadi si shape-nya. Terus tinggal kita kasih shape twin. Yang kalau di play, kita testing aja di sini harusnya dia berubah. Terus di sini berarti kita motion guide, kita bikin polygon 1. Kita klik kanan, lalu tambahin guide. Klik kanan, tambahin add classic motion guide. Kita F6 di sini buat apa? Buat tambahin tab-nya. Ini kita F6 lagi. Berarti kita bikin tab-nya, aku pakai pensil aja. Di sini, oh astaga, dia stoknya alfanya 0. Bisa gini. Size-nya aku kecilin aja. Ini harusnya ya. Ini bentar. Nah. Berarti di sini kita tinggal iPad-nya sini, taruh sini. Nah, sekarang ini si shape-nya kita kasih clean dulu. Terus yang terakhir berarti posisinya pindah ke bagian ujung. Nah, kan ini ada animasi putarnya ya. Putarnya itu dari si classic twin ada namanya rotate. Nah, rotate-nya itu aku kasih clockwise saja. Aku kasih misalkan dia mau putar sebanyak 5 kali. Nah, di sini berputar-putar terus. Ya, berarti zoom out kamera, berarti kita tambahin virtual kamera.
Di sini aku F6. F6 lagi, di sini kita awalnya zoom in, kasih queen, cuma udah. Tadi aku ganti warna jadi warna biru. Sip, bisa udah kelar. Oke, harusnya ada jam 10. Ada yang mau tanyain dulu sampai sini? Aku mau nanya, kalau misalkan bug di kamera tuh gimana tuh? Saya sebelum tambahin kamera tuh jalan. Saya pas tambahin virtual kamera dia jadi ngebug. Dan sama ininya ya? Movie clipnya. Kamera yang nggak bisa jalan sama button yang di button next itu dia nggak bisa di hover, nggak berubah warna. Sama Nah itu siarnya nggak nyala juga. kalau akalnya gini sih, kan ini button. Iya. Terus aku taruh di bagian agak luar. Yang ini nggak perlu, kenapa? Karena dia dari frame pertama. Kita coba kontrol enter ya. Kalau yang slide share-nya juga kok, yang gambar scroll image-nya. Ya, itu juga sama. Caranya gitu. Kalau misalnya virtual kameranya jalan kok, Gimana? virtual kameranya juga nggak jalan. Virtual kamera nggak jalan ya? Iya. Itu jadi pas namanya virtual kamera tuh masalahnya 3. Scroll image-nya nggak jalan, button bisa dipencet tapi hovernya nggak bisa, nggak berubah warna. Sama nggak jalan virtual kameranya. Kalau virtual kamera nggak jalan itu menarik pertanyaan sih. Karena harusnya virtual kamera tetap jalan, cuman yang tadi si slideshow sama buttonnya yang rusak. Apa karena itu rusak jadi nggak jalan kalau dari gue virtual kameranya? Enggak sih, virtual kamera nggak pengaruh. Oke, ntar coba gitu kok. Oke. Sih harusnya udah sih, itu aja. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, udah boleh ninggalin room ini. Mau nanya. Gimana? Kalau buat project, misalnya dalam satu layer saya bikin yang guide itu. Nah, di dalam guide itu ada beberapa pet. Itu tuh dianggapnya satu guide, dihitungnya satu motion guide atau beberapa motion guide kok. Kalau petnya beda-beda, tapi dia satu layer. Harusnya bakal bikinnya kayak gini sih. Satu motion guide, satu paket ini. Kalau misalkan jadi satu, hitungnya satu sih. Oh, jadi paling kalau misalnya project dipisah-pisah aja gitu kok. Dipisah aja nggak masalah. Dipisah aja, biar lebih kelihatan. Oke, makasih kok. Oke. Ada lagi. Harusnya kalau udah nggak ada, boleh lanjut aktivitas lagi ya. Thank you kok. Asik. Oke. Thank you. Kasih kok. Kasih kok. Kasih kok.